Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama saya ucapkan terima kasih Mas Hatta dan teman-teman di The Economics, Mas Alek dan Bapak Ibu semua. Senang sekali saya di sini. Jadi kemarin dihubungin untuk bicara tentang future communication. Saya itu backgroundnya itu orang engineering sebetulnya. Jadi sebetulnya yang di sini lebih ahli. Tapi saya akan bawa, karena sekarang zamannya politik ya, pilpres. Saya spill dikit bagaimana the future of communication, teknologinya dipakai di zaman sekarang, ya, kaitannya dengan politik dan mungkin juga nanti masa depan, kira-kira begitu. Jadi kalau saya background saya di Elektro ITB, kemudian information science di Belanda, saya lebih banyak belajar tentang artificial intelligence, machine learning, kayak gitulah. Ya, terus satu lagi terakhir, saya punya cita-cita waktu itu pas PhD, karena saya belajar tentang ada namanya teknologi natural language processing, gimana membuat komputer itu bisa memahami bahasa manusia. Ada teks, ada gambar, ada audio, itu bisa dipahami. Zaman itu masih belum terlalu bagus, susah sekali saya kembangin tuh AI. Ternyata tahun 2023 kemarin ada ChatGPT ya. Itu berubah semua. Pada saat saya lihat, lah ini yang saya pelajari dulu. Sekarang jauh lebih mudah. Dulu itu perlu orang yang ngerti engineering, sampai harus PhD kayak saya gitu untuk bisa ngerti machine learning. Sekarang orang nggak punya background teknologi bisa pakai itu, bisa mengembangkan. Coding pun nggak harus pakai coding, ya, bisa mengembangkan jauh lebih bagus daripada yang saya kembangkan saat itu. Nah, ini namanya ada disruption luar biasa oleh artificial intelligence, dan pasti soal komunikasi kita akan terinfluence. Oke. Dan saya akan lihati nanti bagaimana pilpres kita pun juga terinfluence oleh AI. Ya. Oke, jadi lanjut next. Ini kita akan lihat ini ya, evolusi dikit gitu ya, kemudian terus bagaimana media sosial mempengaruhi opini publik, hubungannya terkait dengan disinformasi kayak gitu ya. Terus kemudian soal bagaimana kaitannya dengan pemasaran. Ya. Oke, next. Ini tentang drone emprit. Jadi sedikit aja saya kembangkan teknologi. Aslinya nama perusahaan saya itu Media Channels. Tapi tahun 2016 itu udah mulai ada pro kontra pasca pilpres, dan saya merasa di data saya itu banyak sekali informasi yang saya harus share ke publik. Banyak hoax, disinformasi. Saya tahu itu siapa yang memulai. Publik itu dikasih informasi nggak jelas dan mereka nggak tahu. Makanya saya pikir saya harus share. Tapi karena saya bergerak di bidang ya sama teman-teman di sini kan, profesional kan nggak bagus ya, profesional kalau politis gitu ya. Apalagi ini masuk ke hoax, bisa lempar sana lempar sini. Saya tutupin dengan nama drone emprit. Ya. Saya bayangin pakai drone emprit itu kan burung. Logonya Twitter apa sih? Burung ya? Burung apa itu? Nah, menurut saya itu burung emprit gitu lah. Dari drone emprit, drone Twitter kan nggak lucu ya, drone emprit ya. Untuk menutupi nama perusahaan saya. Jadi orang lebih kenal drone emprit. Jadi kalau mau dihajar drone empritnya, ya, perusahaannya enggak. Alhamdulillah orang nggak tahu nama perusahaan saya jadinya. Yang lebih dikenal drone empritnya, jadi berhasil. Jadi sebentar nih sebelumnya, nah itu dipakai di Kementerian Pertahanan. Tadi Mas Hatta tanya, ini bisnisnya apa sih Mas? Gitu. Apa nggak masalah itu main politik sana sini ya? Aman, soalnya saya nggak main politik gitu. Jadi yang big data di Kementerian Pertahanan dulu dipakai, di Kominfo masih, di Kobar Jawa Barat masih dipakai tuh. Terus kemudian ini sebagai contoh di organisasi seperti Muhammadiyah dan beberapa yang lain. Jadi kita kumpulkan percakapan publik, dan sekarang mulai makin banyak itu AI di dalam percakapan publik ya. Dan itu bisa nge-shape opini, jadi penting kita bisa menganalisisnya. Nah itu pakai drone emprit salah satunya. Next. Lanjut. Nah ini kira-kira itulah evolusinya panjang. Cuma ini kemarin ada berita bagus ya. Yang dulu pernah punya akun Friendster ada? Ketahuan usianya. yang bingung itu berarti masih muda. Gak apa-apa, nanti ada akan pakai. Itu zaman saya masih tahun 2004 kalau nggak salah ya, 2004 2005 belum ada Facebook, adanya Friendster. Ya udah terkubur, sekarang mau hidup lagi dari kuburannya. Bisa tunggulah tahun ini mulai muncul dia, Friendster namanya. Jadi ada perkembangan yang luar biasa. Dan yang terakhir kita lihat Facebook, Meta, tadi ada Metaverse ya tadi ya. Ada Metaverse, yaitu ada pro kontra. Nah, tadi saya sudah bilang ke panitia, kalau saya termasuk anti Metaverse.
Kalau teknologinya oke. Karena metaverse itu harus pakai alat agak susah lah. Orang Indonesia harus pakai metaverse. Ngaksesnya di mana? Mahal sekali. Saya punya itu Oculus di rumah untuk naik sepeda. Jadi kalau saya sepedaan itu bisa pakai di tengah. Saya mau Tour de France, betul Tour de France. Yang saya lihat kiri kanannya Tour de France. Sampai saya bisa pas nanjak itu kecepatannya tinggi sekali. Saya kirim ke Strava, dianggap ini nggak mungkin kecepatan segini. Akhirnya saya di-ban karena bisa masuk ke sana. Jadi kayak metaverse itu bisa membawa kita ada di dunia yang lain. Cuma memang masih mahal. Jadi saya lihat masih belum the future gitu. Next, lanjut. Nah ini apa yang menarik dari media sosial? Dulu media sosial untuk pertemanan, Friendster, ya namanya juga friendship, Friendster, muncul lagi dia. Kemudian bergeser menjadi alat untuk mempengaruhi global. Ada namanya InfoOps, ada operasi informasi, ya, gitu ya. Nah ini salah satu contoh yang paling bagus itu adalah Arab Spring. Bagaimana Facebook waktu itu dipakai untuk menggerakkan orang-orang di Mesir supaya bangkit melawan pemerintah waktu itu. Oke, next. Dan itu pakai terus sampai sekarang. Nah, ini langsung masuk ke berita sekarang ya, nggak apa-apa ya. Ini contohnya. Ini kampanye Pilpres 2024. Donald Trump itu menangkap semua yang trending di Twitter itu masuk semua di server saya. Jadi saya bisa langsung search, masukin kata kunci trending yang terkait dengan ada hashtag atau teks Anies 01 atau Amin. Nah, grafiknya seperti ini. Oke, dan sebelah kanan itu apa yang muncul? Bisa dari tim sesnya, bisa dari lawannya, bisa dari publik. Dan mereka benar-benar mencoba untuk menginfluence opini kita lewat trending topik itu. Oke, next. Nah, ini 02. Kalau di Twitter ada yang punya akun Twitter nggak sih? Ada. Oke. X. Ya, tadi saya ngobrol sama pelitnya, banyaknya dia di TikTok gitu ya. Kalau tadi mungkin yang sesi siang banyak mahasiswa di TikTok banyak kayaknya. Nah, kalau terbiasa di Twitter, hampir setiap hari ada trending topik dari 02 kan. Nah ini lebih padat, hampir setiap hari trending terus. Berapa besar biayanya itu? Jadi sebetulnya peluang bisnis ini. Jadi kalau dilihat sebelah kanan ada hashtag-hashtag yang tidak mungkin orang normal ngetik. Nah itu biasanya udah pakai mesin gitu, pakai komputer, namanya bot, computational propaganda. Jadi sebetulnya setiap hari kita sudah disajiin dengan namanya computational propaganda. Ada laporan dari Oxford University, silakan dicek itu. Oxford University, judulnya tentang cyber truth and computational propaganda. Bagaimana militer, partai, pemerintah, apapun itu mencoba untuk mempengaruhi opini publik dengan cyber truth. Itu bahasa keren kita namanya buzzer. Cyber truth, pasukan cyber. And computational propaganda. Propaganda komputasi, bahasa kita pakai bot. Nah, gitu aja. Pakai buzzer dan bot. Tapi kalau Oxford harus bahasanya harus keren kayak tadi. Nah, ini kita hampir setiap saat dibagi. Oke, next. Kenapa? Ini bot. Misalnya ada tulisannya nih ya, sebelumnya, coba, sebelumnya. Nah, misalnya, Pak Bowo Mas Gip, spasi yang terbaik, misalnya gitu ya. Masuk, Mas, kalau nge-tweet, nggak mungkin kan? Ini hampir semua itu nggak mungkin di-take manusia. Pakai komputer program, dan itu sama semua, sehingga jadi trending topik. Ini namanya computational propaganda. Pakai bot. Kalau dari percakapan masih di bawahnya, masih banyak ini. Tapi kalau nanti saya buka semua nantinya. Agen 02 nggak ada kan sini ya? Soalnya gini. Kalau di Twitter itu udah dikuasai 01, 03 gitu kan. Sehingga 02 untuk mau naik dia harus menggunakan ini. Tapi kalau di TikTok itu dikuasai oleh 02. 01 dan 03 keteteran di sana. Gitu. Makanya ini narasinya menarik. Jadi kalau sekarang ditanya di televisi, jadi sentimen positif negatif tergantung mau di mana. Hal yang sama itu bisa dilihat berbeda itu. Kira-kira gitu. Oke, next. Nah, ini yang 03. Lebih sedikit daripada 02. Ini paling banyak memang 02. Sama di sini ada pakai computational propaganda, ada yang pakai tim kayak gitu. Oke, next. Lanjut aja. Nah,
Di dalamnya itu ketika mereka membuat, itu mereka menggunakan AI salah satunya. Ya. Contoh gini, bagaimana Anda ngeposting berulang-ulang, mengirim pesan, tetapi kalau zaman dulu ini, teksnya itu sama semua Pak. Zaman dulu sebelum zaman AI ya, bisa dicek di Twitter saya zaman dulu tahun 2019, 18 pas Pilpres. Karena mengarang, tugas mengarang kan capek ya. Terus ngeposting tuh harus ribuan. Akhirnya apa? Sama semua, hanya belakangnya dibedain. Jadi waktu itu gampang sekali Mas yang deteksi, wah ini bot semua tuh, lihat orangnya ada 10, tulisannya sama persis. Oke. Jadi kayak seperti satu artikel diambil per kalimat, tapi diulang-ulang oleh 10 sampai 100 sama 100 akun. Kalau ini enggak. Dengan AI, setiap akun dia bisa ngeposting dan berbeda semua, meskipun narasinya mirip. Dan saya cek tidak ada, dia nulisnya sangat cepat ya. Dalam 1 menit itu bisa ngeposting 2. Dan tidak ada error gitu loh, typo. Normalnya kalau kita ketik ada typo-typonya, nggak ada. Jadi penggunaan AI untuk memanipulasi opini udah sangat tinggi sekarang. Nah, tapi ini juga banyak ya penggunaan AI di sini yang positif, itu dipakai untuk personalization. Oke, next lagi. Saya mau lihatin di sisi aspek ini. Ada satu film namanya Social Dilemma. Dia pernah nonton? Ini ada di Netflix ya. Di Netflix. Jadi kalau belum pernah nonton, simpelnya gini. Ini orang namanya Tristan. Dia programmernya Facebook. Ya, kalau salah yang membuat AI-nya Facebook. Dia ditugaskan sama Mark Zuckerberg. Tolong buat sehingga user saya di Facebook selalu scroll bikin konten, pokoknya nggak akan pergi dari Facebook. Dan screen time-nya tinggi. Artinya apa? Harus membuat algoritma supaya orang tertarik terus kan. Nah, ternyata algoritma itu dia harus mempelajari perilaku manusia. Perilaku manusia itu ternyata ketika ada 2 berita, misalnya Pak Hatta meresmikan economic conference ya gitu ya. Oke. Kemudian satu lagi, suatu malam Pak Hatta dijumpai netizen bertemu wanita lain. Nah, kira-kira lebih suka mana netizen? Yang kedua kan, hal yang sifatnya kontroversi nggak perlu lagi itu pakai mesin, ya nggak harus bus musik. Manusia itu wiringnya lebih suka yang kontroversi. Akibatnya apa? AI secara nggak langsung dia akan mengamplifikasi, ibaratnya membuat yang tadinya makin trending nih, wah ini kontroversial nih, AI-nya ngebus. Berita kontroversial bisa 6 kali lebih sering muncul dibanding berita yang baik tadi. Akibatnya apa? Kita dibombardir dengan informasi salah. Sampai Facebook beberapa tahun kemarin kan diserang, dilawan karena dia banyak mendapatkan keuntungan dari hoax. Pilpres kita itu dapat keuntungan besar ya. Nah sekarang agak lebih baik kan. Oke, ini jadinya disinformasi ini menjadi bisnis model. Itu makanya istilahnya information for profit ya, bisnis model. Next, lanjut. Nah, akibatnya apa ini yang berbahaya? Ya, berbahaya karena perusahaan pengen untung, ya. Bisnis model dibuat, tapi modelnya harus mengamplifikasi yang kontroversi. Akibatnya kontroversi tadi di dalam konteks politik, kontroversi itu biasanya adalah nyerang sini, nyerang sono, fitnah sini, fitnah sono, itu yang paling sering. Berita bagus tidak muncul, nggak kemana-mana. Kalau Anda bikin berita bagus nggak kemana-mana itu. Begitu kontroversi, wush gitu. Jadinya kan polarisasi makin kencang. Ya, next akibatnya lanjut. Nah, kita akan terpolar menjadi banyak-banyakan ngasih komen atau banyak-banyakan nge-like. Anda yang tidak suka memberikan pendapat, Anda akan ngasih like gitu kan. Dan itu algoritma akan memberikan sesuatu yang kita pasti akan like. Kalau ada sesuatu nggak kita like, kita akan skip kan. Kalau kita skip, screen time-nya berkurang kan. Yang rugi siapa? Facebook, TikTok, ya, IG rugi karena berkurang waktu kita. Mungkin kita akan meninggalkan. Kok makin nggak banyak yang nggak menarik ya. Akhirnya dikasihlah yang kita akan suka terus. Sehingga kita hanya akan mendapatkan konten yang pasti kita suka. Konten yang tidak kita suka nggak muncul di beranda kita. Akhirnya kita akan mendapatkan informasi yang sama, gagasan yang sama, semuanya homogen. Atau kita mau yang sebelah kanan, lot of comment, ngasih komen, sukanya flame war.
Wah ini ada tipe orang sukanya perang itu. Ada nggak di sini yang sukanya kelahi? Kelahi di TikTok, kelahi di ini ngasih komen-komen gitu. Asik gitu. Nah, buat orang seperti itu dikasihlah konten yang membuat dia sebel, bete, karena dia akan ngasih respon. Ada dua tipe manusia ini. Nah, ini ada algoritma namanya mobokrasi, mobocratic algorithm. Jadi kalau ini dioptimasi akan membuat engagement-nya itu tinggi, sehingga si platform mendapatkan keuntungan besar. Oke, next. Nah, ini dampaknya. 2004 polarisasi di Amerika itu masih belum tinggi tuh antara Republikan dan Demokrat. 2017 polarisasinya meningkat. Jadi untuk hal yang sama nih, gampangannya gini. Tahun 2004 kalau terjadi COVID, sama-sama mau divaksin gitu. Oh iya ini buat kesehatan gitu ya, sama perbedaannya nggak besar. Tapi 2017 ya, yang kemarin 2020 2021 ya, itu ini gara-gara presidennya situ saya nggak mau. Untuk hal yang sama untuk kesehatan kita bisa berbeda pendapat gara-gara polarisasi media sosial sebelumnya. Untuk hal yang basic sama kita jadi berbeda. Inilah yang maksudnya dengan informasi itu bisa membuat kita jadi makin terpolar gitu. Next. Nah ini echo chamber dan filter bubble itu di TikTok, berita online, Facebook, pencarian di Google, Twitter, YouTube, Instagram, kita akan mencari sesuatu yang kita sukain dan teman-teman kita, sehingga idenya sama, informasinya sama, keyakinannya sama. Kita nggak biasa itu berhadapan dengan orang berbeda pendapat gitu. Kita sudah ada di media sosial, TikTok itu bisa kemana-mana ya. Tapi karena kita kan nggak akan membaca sesuatu yang kita suka. Tadi sebelum sini saya ngobrol sama panitia, ya influencer di TikTok gitu. Gimana kondisi TikTok gitu? Karena saya baru install TikTok lagi, ya, itu sebulan yang lalu. Gitu. Gara-gara anak saya masuk di TikTok, saya ingin tahu pola pikir dia kayak apa. Dan ternyata memang kalau sudah fanatik ya gitu ya, udah nggak mau lihat yang lain. Sudah fanatik ke 01, begitu 02 masuk ya susah masuk. Dan begitu juga seterusnya. Jadi kita ada di banjir informasi, tetapi kita jadi semakin sempit pikiran kita. Karena kita dibombardir oleh hal-hal yang sama terus. Susah menyadarkan itu. Nggak terbuka, sulit sekali. Nggak ada. Padahal ini kadang bilang, ini kan kita di era informasi yang terbuka luas ya. Tapi pikiran kita jadi makin sempit gitu. Ini namanya nih echo chamber dan filter bubble. Karena terus-menerus kita hanya melihat yang sama. Next. Polarisasi pilpres sekarang sama dulu. Lebih parah dulu sih sebetulnya, karena ini ada 3 kan, polarnya 3. Jadi polarisasinya paling nggak itu ada 01 dan 03 itu bisa bekerja sama at some point. Untuk melawan 02 gitu lah. Jadi lucu kan, kalau dulu kan gontok-gontokan ya. Ya udahlah kita 01, 03 misalnya, ya kita lawan-lawanan tapi kadang-kadang kita bisa kerjasama ya gitu. Biar 2 putaran gitu. Jadi lumayan baik lah kalau saya lihat daripada yang sebelumnya. Nah ini contoh nih, tadi ditanyain langsung terjawab. Ini adalah peta percakapan tentang pasca debat. Jadi habis debat yang ketiga, biasanya Drone Print itu kami pada saat debat itu diminta di 3 stasiun TV. Saya di CNN, Metro TV, sama ada IDN Times. Habis debat langsung harus keluar tuh narasinya. Terus habis itu saya bikin hari berikutnya juga sama, untuk melihat polarisasinya seperti apa, kekuatannya seperti apa. Nah ini bisa nih, ada pro Ganjar yang di atas, pro Anies yang di bawah, pro Prabowo sebelah kiri. Nah ini kalau dilihat model kayak gitu tuh, pro Prabowo, dia menyendiri itu kira-kira apa itu? Manusia normal kayak gitu nggak? Nah, jadi dia cukup, kalau Anda pingin trending topik, volumenya tinggi dan sentimen positif, nggak perlu banyak-banyak. Coba dihitung titiknya berapa. Setiap titik itu adalah akun di Twitter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 akun, 1 posting, yang lain retweet. Semuanya posting, semuanya retweet. Terjadilah jajaran genjang entah apa itu kan, hubungan pola mesh. Udah ngobrol aja di antara ini. Twitter akan menghitung, wah di timingnya dibuat tek gitu. Tapi dibuat yang ini dari Indonesia, dari New Delhi, dari Washington, biar kelihatannya nggak berteman gitu. Ya, supaya algoritma Twitter bisa di tweaking dengan cara kayak gini sehingga jadi trending topik gitu. Jadi kalau main tipu-tipu kebaca juga sih gitu. Ini sebagai contoh. Jadi kalau dibilang echo chamber-nya itu kayak gini mas. Ya, cuma jadi menariknya tuh Ganjar sama Anies kan deketan tuh, sama netral untuk menghajar sebelahnya. Jadi
Begitulah. Kalau yang sebelumnya dulu nggak 102, wah itu kencang banget, keras banget, jadi jauh lebih nggak bagus. Sekarang lebih bagus, apalagi ada Gen Z. Mereka sukanya yang guyon-guyon, yang kayak gini lebih suka. Oh, tadi saya tanya loh, itu di Twitter itu jadi negatif, di TikTok positif. Heran juga saya tuh. Tapi menarik makanya ya. Oh gitu ya, ini baru tahu, ini harus dicek mas TikTok. Itu dunianya berbeda buat kita nih. Makanya saya install. Jangan-jangan habis ini install di TikTok. Oke, next lagi. Lanjut. Nah ini, apa besar pengaruh ya media sosial ini terhadap opini publik? Ini kalau di Amerika pengaruhnya besar, ya ada impactnya. Republikan, Demokrat ada 14, 28% mereka bilang media at some point itu memberikan impact. Bagaimana kalau di Indonesia? Next. Nah ini data dari Mas Burhanuddin. Ini belum bilang soal ini berimpact atau tidak, tapi dia mendapat informasi. Biasanya orang kan beliefnya, pengetahuannya terbentuk karena informasi ya. Nah sumber informasi nomor satu untuk sospol itu masih televisi. Saya juga heran, masih ada nonton TV nggak di sini? Tapi nomor satu loh di sini. Kok bisa? Kadang-kadang televisinya itu apa? Ada di YouTube gitu. Jadi kita lihat berita-berita di YouTube, potong-potongan itu pindah kemana ya. Kadang-kadang orang bilangnya televisi gitu ya. Nah, bisa jadi mungkin. Nah, atau orang-orang di desa. Nah, itu biasanya nontonnya masih banyak televisi, terestrial itu masih banyak sekali. Ya, kalau saya di desa masih banyak pakai itu, kan mayoritasnya. Masih banyak sekali. Facebook, kemudian TikTok nomor 3 juga. YouTube, Instagram, Twitter yang ribut banget itu di bawah dia. Jadi kecil, influence, tapi karena saking ributnya bisa mempengaruhi yang lain. Next. Lanjut lagi. Nah, kita lihat ya contoh ya. Lihat contohnya. Waktu itu ada bagaimana media sosial bisa berimpact. Saya nggak lihat yang politik dulu nah, tapi tentang vaksin dulu ya, vaksin. Ada hoax. Pernah dengar ini nggak? Bahwa vaksin itu mengandung chips. Ada pernah dengar? Saya tahun 2 tahun yang lalu, kebetulan saya di MUI, Majelis Ulama Indonesia. Itu diminta untuk mengisi, saya di Infocom ya, di bidang Infocom, informasi komunikasi di seluruh Indonesia. Kebetulan itu di 6 area itu semua tercover. Saya tes dengan pertanyaan yang sama. Anda pernah dengar nggak vaksin itu mengandung chip? Semuanya ngangkat tangan. Ya betul, ya betul. Saya sampai heran, kok bisa sebuah hoax ini seluruh Indonesia tahu gitu. Dan artinya untuk semua Indonesia tahu, saya nggak yakin juga bahwa 100% nggak percaya, nggak mungkin. Pasti ada sekian persen yang percaya, gitu. Dan betul itu, banyak orang yang nggak paham. Itu iya. Kalau lihat kayak gini ya, misalnya di sini, terima kasih Pak pencerahannya. Erick Thohir membuka tentang vaksin COVID. Ya. Ada chip ditanam di dalam vaksin. Chip, kayak orang elektronik, nama chip itu benda padat gitu ya. Harus ada IC, ya, integrated circuit, sakit banget kalau masuk. Buat saya paham seperti itu. Buat kebanyakan orang, chip itu bisa jadi sesuatu yang mungkin lembek, kayak bola apa lah, bentuk program, sehingga kita terkontrol seumur hidup. Dan itu orang percaya. Nah, ini contoh bagaimana mudahnya informasi ini itu berimpact kepada orang penerimaannya terhadap vaksin. Ini sebagai contoh bagaimana media sosial berimpact kepada perilaku. Contohnya di hoax ini ya. Next. Nah, lanjut. Nah ini saya gunakan drone emprit ya untuk men-trace isu itu. Mulai dari awal itu datangnya gimana. Nah ini kalau dilihat, ini kan kecil-kecil. Begitu Januari mulai tinggi. Kenapa bisa seperti ini? Di awal ini vaksin bulan November itu sudah ada di luar negeri. Ya nggak? Itu tahun 2020 ya. 2020 awal COVID akhir tahun itu sudah muncul vaksinnya di luar negeri. Jadi di kita vaksin masih belum rame hoaxnya. Di luar vaksin mengandung chip itu udah muncul. Dan itu menjadi salah satu sampai beritanya itu Facebook akan menghapus hoax terkait dengan vaksin COVID yang mengandung chip tadi. Kenapa? Luar biasa sampai dipercaya juga bahkan di luar negeri. Itu impactnya luar biasa. Di kita baru terakhir Januari. Kenapa? Januari baru muncul vaksin di kita. Jadi sebetulnya jika bakal sudah masuk, tinggal timingnya apa, kapan diledakkan gitu. Jadi pas ini salah satu konten yang menarik itu pas Pak Menteri Erick Thohir di acara Mata Najwa, dia bawain tuh ampulnya vaksin. Ini Mbak Nana gitu kan. Ini ada barcode-nya.
Nah, itu kesalahan besar itu. Orang akhirnya bilang, tuh kan ada barcode tuh, Anda itu kontrol seumur hidup tuh. Emang bukan chip tapi barcode, ada kodenya di dalamnya. Nah, padahal barcode itu gunanya apa? Kalau ada nanti KIP, ya, apa sih? KIP ya, ikutan. Ya itulah pokoknya sampai jangan lupa. Ada IKP, KIP itu informasi komunikasi publik bisa masuk. Pokoknya kalau ada efek ikutan kan ketahuan nih, ini orang siapa, di kode yang mana, tujuannya itu kan biar tahu vaksinnya mana, kode mana, bisa di trace gitu maksudnya. Ya, dari kode itu. Tapi orang berpikirnya tuh kan kita dikontrol oleh penguasa global. Next, Pak. Next. Nah, ini kita lihat peta ini kan di Twitter ya. Waktu itu saya belum lihat di TikTok, di Facebook. Di Twitter contoh ada akun ini, akun nakes. Ada nakes. Itu yang nyebarin hoax sebelah sini. Itu yang pro pemerintah, government, aktivis itu mencoba mendibang. Tapi ketika saya lihat, coba next lagi. Ada nggak? Next. Nah, ini akun-akun ini saya lihat ini akun bener percaya nggak sih? Kalau saya lihat di trace-nya enggak. Ini bukan tipe akun yang percaya pada hoax tadi gitu. Tapi dia sengaja menyebarkan disinformasi itu. Gitu. Dan orang akhirnya percaya dan dia bisa berpikir untuk bagaimana mempengaruhi opini publik itu. Next. Dan ini berdampak, lumayan itu dampaknya terhadap penerimaan terhadap vaksin. Isunya banyak sekali lah, orang itu bisa menolak. Ada pemerintah dasar ini, ada urusan dengan Cina, ada urusan ini. Nah, salah satunya ini dikontrol oleh penguasa global gitu. Oke. Nah, kemudian lanjut ya kita. Apalagi masalah kita dengan komunikasi? Berikutnya adalah soal etika dan privasi. Ada case Cambridge Analytica ya, gimana data 87 juta Facebook user dipakai, kemudian ada Trump, terus kemudian ini case-case ini bisa menjadi isu di masa depan. Komunikasi kita itu semua serba berbasis data. AI itu suka sekali dengan data. Makanya orang mencoba untuk ngumpulin data kita nih untuk masa depan. Ya. Dengan dapat data, banyak data, maka kita bisa main macam-macam. Ya. Ada satu hal yang menarik waktu itu. Ada wawancara di 60 Minutes itu di Australia. TikTok itu ngumpulin banyak data, ya, dari kita. Dan kita nggak masalah data kita dikumpulin mana-mana. Orang kayak Tristan tadi, dia khawatir. Tapi dia tanya ke anak muda, kamu khawatir nggak dengan data ini di TikTok? Khawatir, ngapain? Nanti datamu terkumpul gini, biarin aja. Karena dengan adanya data saya di sana, memudahkan TikTok memberikan informasi yang penting buat saya. Jadi cara pandangnya bisa berubah. Data yang kita share, itu akhirnya apa? Buat anak-anak muda ini, selama membantu saya, nggak masalah. Ya. AI, teknologi-teknologi seperti ini akan menggunakan data kita akan ada banyak di sana, dan goalnya untuk memudahkan kita, mereka dapat keuntungan, dan biasanya orang nggak peduli dengan itu. Nah, ini gimana kita menghadapi seperti ini masa depan? Ya. Para perusahaan nanti kalau ngumpulin data, ini data bermanfaat loh, biar perusahaan saya bisa memberikan service lebih baik ya. Ini opportunity juga kan, orang jadi nggak peduli soalnya. Oke, next. Nah ini, berikutnya salah satunya adalah pakai chatbot. Nah, next. Ya. Chatbot dalam negeri itu tadi sudah ada belum tentang chatbot? Belum ya. Jadi sedikit aja. Nah, chatbot itu salah satu aplikasi ya AI untuk komunikasi yang brilian sebetulnya ke depan. Dan tinggal formatnya tuh macam-macam. Sekarang kita harus pakai chat gini. Next time itu udah pakai orang ngomong gitu. Sekarang masih profile, mau laki-laki, mau perempuan, mau suku mana, ras mana, suara disesuaikan. Ke depan kalau robot secara fisik sudah ada, tentunya udah robot lebih manusiawi, udah kelihatan untuk resepsionis dan lain-lain itu. Jadi ini akan masuk kemana-mana ini chatbot itu. Kenapa? Next coba. Ya. Nah, ada dua tipe bagaimana dia bekerja. Ada yang berbasis rule, if then else gitu. Ada yang berbasis artificial intelligence ya, semua pakai AI sih. Cuma base-nya ini yang berbeda. Oke, next. Bisa akan lihat ini menarik nih. Chatbot yang kita berbasis rule. Chatbot yang berbasis rule itu biasanya udah jelas. Ini cukup banyak. Kalau kita sudah punya aturan, orang kontak, nanti tanyain dulu pakai email,
butuhnya apa. Saya biasanya tuh kalau ini pakai WA chat ke misalnya rumah sakit udah banyak yang pakai ya, RSUI gitu. Kalau mau janjian pakai chatbotnya, dan itu sudah fix maunya apa, udah clear. Nah, ini cukup besar. Jadi dan itu jauh lebih mudah implementasinya. Ya, chatbot yang berbasis rule. Oke, next lagi. Nah, chatbot berbasis AI. Jadi rule-nya udah nggak jelas. Kita mau tanya apapun biasanya. Kayak sekarang misalnya 01, 02, 03. Ada yang bikin chatbot. Ada teman bikin namanya Podium 2024. Belakangnya adalah knowledge tentang si masing-masing capres, cawapres. Nah, kita bisa tanya apapun. Beberapa NGO mulai bikin, anak muda sekarang ini saking banyaknya partai, kadang nggak ngerti, saya tuh lebih cocok partai yang mana, ya kan? Mulai ada kemarin tuh, silakan cek ya. Ada pertanyaan, ada jawab. Pertanyaan, nah itu rule based ya. Apakah kamu setuju bahwa anak capres atau cawapres itu boleh 35 tahun? Nah, bisa gitu. Ada pertanyaan gitu. Kalau yes atau no itu nanti arahnya kemana? Dicocokin ke partai yang mendukung ya. Nah, ini sebagai contoh penggunaan knowledge untuk menentukan. Ini cara yang paling simpel untuk politik juga pakai. Saya kira ini akan menjadi salah satu solusi yang banyak untuk di masa depan. Next. Nah, ini contoh yang masih mahasiswa ada? Mahasiswa. Kemarin ikutan ini enggak? Capek-capek kuliah, ngambil jurusan ini, milihnya ini gitu kan ya. Ini lagi ramai kemarin viral itu di TikTok, di Twitter. Jadi ini sebagai contoh. Mahasiswa tuh di akun-akun ada tahu auto base ya. Kalau di Twitter ada istilahnya auto base. Anda ngepost lewat DM ya, DM di akun itu, dan akun itu akan ngeposting on behalf Anda gitu. Jadi misalnya ini ada UGM Fest, ada ITB Fest, UI Fest, nah, itu akun-akun auto base. Jadi ini tempatnya mahasiswa ngumpul, dan mereka membahas hal yang sama soal capek-capek kuliah milih X, rugi dong, nah, kayak gitulah gitu. Jadi bagaimana mereka mengekspresikan pendapatnya. Nah ini kita bisa lihat ya bagaimana kondisi politik dibahas di media sosial, kemudian juga kemudian bisa kita monitor itu. Coba next lagi. Nah, untuk yang teks tadi itu karena percakapannya banyak sekali kan, saya nggak ada waktu untuk membahas ini ngomong siapa, ngomongnya apa. Saya terapin chatbot di dalam Drone Umbrit. Jadi saya mau tunjukkan ini sebagai implementasi chatbot di tools media monitoring. Ini tampilannya saja. Jadi tadi saya udah kumpulin nih percakapan ya. Teksnya udah banyak sekali. Ya, kemudian saya buatin chatbot. Chatbot itu saya kasih input dari data percakapan yang sudah saya kumpulkan di Twitter. Kemudian saya bisa tanya apapun terkait data itu. Jadi pertanyaan saya ini, buat analisis percakapan auto base dari berbagai kampus tentang capek-capek kuliah ya, berdasarkan data yang sudah dikumpulkan Drone Umbrit di atas. Dan dia tahu ungkapan ini misalnya itu viral, akunnya mana saja, periodenya kapan, sebetulnya isinya apa saja, dan seterusnya agak masih panjang. Dan ini semua dilakukan oleh AI, nggak perlu saya baca. Bisa dibayangkan, saya tuh punya tim analis media sosial, ada tim analisnya. Tapi kadang-kadang kalau kemarin kan pas lagi debat capres, saya kumpulin 2 jam debat, saya kumpulin habis 2 jam, saya punya waktu sekitar 30 menit nyiapin grafik dan harus dapat insight, habis itu harus live di TV. Gimana dapetin itu baca sekian banyak? Saya pakai AI. Jadi pada saat itu muncul thread, terus kemudian saya tanya aja, ini orang ngomong apa yang selama 2 jam ini? Pro kontranya apa aja? Untuk si capres ini pendapat netizen apa? Tolong buat summary. Oh, nanti yang summary sendiri. Jadi itu sangat dimudahkan. Menganalisis pakai AI, memanipulasi opini publik pakai AI. Monitornya semua serba AI itu nanti. Oke, next. Lanjut. Nah, ini masa depan kayak apa nih? Ini sudah yang namanya generatif AI itu sudah menjadi masa depan dari dunia kerja. Kalau kita bicara komunikasi kan nggak bisa komunikasi saja ya. Komunikasi bagian dari dunia kerja yang besar. Nah ini dunia kerja yang besar. Nah salah satunya kalau dia di situ adalah communication and collaboration. Itu harus melihat AI juga, dan bukan hanya soal komunikasi, karena AI dipakai di aspek yang lain.
Jadi ketika melihat komunikasi masa depan yang pakai AI, kita juga harus melihat bagaimana AI dipakai di aspek-aspek yang lain di dalam kerja tadi gitu. Dan ini udah masa depan gitu. Oke, next. Bukan masa depan, sekarang udah pakai. Oke, jadi sebagai terakhir penutup, take home message-nya ada dua, simpel. AI itu meredefinisi landscape komunikasi. Sudah, ini bukan masa depan, ini sudah ya, sudah terjadi. Bukan hanya sekedar alat, tapi ini sebuah kekuatan. Sejak tahun 2023 sudah meredefinisi bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana para buzzer bikin bot gitu, komen-komennya udah pakai AI gitu, dan memahami informasi. Ya, saya juga pakai AI juga untuk memahami apa yang mereka ngomongin gitu. Jadi nanti selain ke AI semua biar dia bekerja kan, kita tinggal duduk-duduk gitu ya. Nah, kesiapan menghadapi masa depan komunikasi digital ini jadi penting, dan kesiapan itu harus melihat aspek yang di atas tadi. Artificial intelligence harus dalam perspektif kita. Oke, next. Oke, terima kasih. Saya kira demikian, Mas. Tepuk tangan buat Pak Ismail Fahmi. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, mungkin satu lagi nanti ada. Dengeran ya? Nah, silakan nama dan institusinya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia. Saya dari Media PR Indonesia. Izin bertanya ke Mas Fahmi nih. Ini kedua kalinya loh saya nanya ke Mas Fahmi. Dulu pernah di MUI. Ada kesempatan wawancara sama Mas Fahmi juga. Dan sekarang alhamdulillahnya ada kesempatan untuk bertanya lagi. Ya, terkait yang tadi udah Mas Fahmi jabarin ya tentang grid dan sebagainya. Tadi ada statement yang menarik nih tentang algoritma. Nah, ini gimana sih Mas? Kan algoritma itu kan dari sosial media itu cenderung menampakkan konten yang kita sukai ya. Kalau yang saya tangkap tadi dari penjelasan Mas Fahmi. Nah, misal kita suka kontennya Siska Kol nih, atau Just No Limit, berarti kan algoritma dari media sosial kita kan yang nampak kan ya konten mereka gitu kan. Nah, gimana strategi bagi praktisi komunikasi untuk bisa mengoptimalkan media sosial supaya misalnya mereka ini membuat konten perusahaannya atau lembaganya itu bisa me-reach banyak audiens seperti itu, Mas. Terima kasih. Terima kasih, langsung Mas ya. Silakan Mas. Oke, baik. Kalau kita lihat tadi ya, orang itu algoritma misalnya kita buka Siska Call. Jadi yang disimpan di dalam lognya si mesinnya adalah Ismail beberapa kali ini lihatnya Siska Call gitu kan. Jadi kalau Siska Call muncul atau sebantang dia akan muncul juga. Nah, pertanyaan kita ada sekarang, dan sekian banyak orang yang suka ini, ada suka Siska Call, ada suka Adi Kriting dan lain-lain kayak gitu. Mana yang menjadi target pasar kita, ya kan? Yang menjadi target pasar kita. Target pasar kita itu anak yang suka ini. Jadi dari target situ baru kemudian kita tahu mereka itu ada di influencers mana kan gitu. Makanya di situ mendefinisikan kita ada di mana itu jadi penting, sehingga kita bisa arahkan materi campaign kita ke sana. Kadang-kadang menggunakan Siska Call atau Ari Kritik atau apa harus pas kan gitu. Ya. Itu salah satu pendekatan. Nah, pendekatan yang lain adalah di dalam iklan ya. Biasanya kalau kita di media sosial kan mainnya iklan. Iklan itu sudah mungkin sudah pada tahun udah nyoba ya di Facebook. Saya mau yang usia segini, dia kesukanya apa ya. Terus kemudian di daerah mana. Nah, itu akan langsung reach very spesifik daerah situ sehingga pas ya. Karena kita ketika beriklan menyampaikan pesan, kita pengennya kan ada conversion, bukan sekedar belas informasi saja, tapi harus ada conversionnya. Tapi yang paling potensial conversion itu apa? Targetnya yang harus pas. Nah, target ini kalau seandainya kita tidak menggunakan jasa iklan dari platform biasanya kan sudah ada spesifik, itu udah kita serahin aja ke AI-nya, kemudian kita tentukan saja. Atau kalau enggak ya kita harus riset sendiri, bikin sendiri, terus kemudian mapping sendiri, mengarahkan ke tempat-tempat itu. Agak lebih berat jadinya, cost-nya mungkin lebih tinggi. Targetnya misalnya ini ada kampanye cuma 2 hari, gimana coba? Ya, kadang biasanya lebih enak ya, ada biaya promosi pakai itu. Nah, yang dilakukan oleh Cambridge Analytica apa? Memahami target.
Jadi misalnya nih, ini Trump nih, saya mau di masing-masing daerah, masing-masing negara bagian itu yang cocok dengan Trump itu yang seperti apa, kan gitu. Nah, Trump itu kategorinya seperti ini. Yang biasanya suka itu adalah yang secara psikologi seperti ini. Orang yang psikologi seperti ini tuh sebarannya di Amerika tuh di mana saja, sehingga dia bisa membuat iklan yang pas untuk yang lawan dikasih ini, yang tokohnya kasih ini. Jadi dia sudah punya petanya pada saat mendefinisikan iklan tadi. Saya mau yang usia segini, itu basisnya adalah informasi dari Cambridge Analytica tadi, pemahaman dia atas kondisi calon targetnya. Jadi kira-kira itu riset konsumen sebetulnya kan, riset konsumen itu yang. Nah kalau kita mungkin nggak punya data seperti Cambridge Analytica, serahkan kepada platform. Tinggal kita pengen tahu, saya mau reach yang di sini, daerah ini, usia ini. Ini paling gampang biasanya gitu. Kalau di sini customize message itu udah berlaku juga. Misalnya saya tendensi terhadap 02 begini, terhadap 01 begini, maka message yang sampai ke saya itu berbeda ya. Kalau saya pro 01, terima message seperti ini. Kalau saya tidak pro 01, message yang saya terima berbeda lagi. Udah seperti itu. Iya, kalau kita di Facebook, misalnya di Facebook ini agak beda sih. Ini platformnya yang mana dulu misalnya? Di mana? Ini platform. Soalnya beda-beda. Beda ya. Facebook itu cenderungnya yang muncul itu yang kita follow. Yang nggak kita follow, meskipun cocok, kadang nggak muncul di kita, gitu. Agak susah. Jadi echo chambernya luar biasa. Instagram itu yang muncul yang kita follow juga. Jadi begitu kita di Siska Call, ya udah di situ-situ aja. Di Twitter begitu muncul itu udah berantakan itu. Yang kita follow, di follow sama teman segala macam, asal kontennya mirip-mirip yang kita sukain, nggak akan bisa muncul juga gitu. Lebih bebas. Di TikTok, saya lagi nyoba tadi ngobrol sama salah satu panitia, bilang TikTok itu mirip Twitter tapi gambar dalam bentuk video. Ya, kita bisa tiba-tiba secara random buka ini, ada orang ngasih komentar, ada video, kita klik lagi ke sana, masuk dan seterusnya. Dan itu benar-benar sesuai dengan kita suka. Kayaknya kalau yang model kayak tadi, pesan yang mana yang paling cocok dengan kita, itu kayak di TikTok itu paling personality. Ya, TikTok dan Twitter. TikTok itu paling bagus algoritma untuk personalization-nya. Ya, gitu. Jadi swing voter tuh banyaknya di Twitter sama TikTok. Swing belum tentu juga. Kadang-kadang udah die hard kayak di TikTok itu die hardnya udah sangat kuat. Nggak tahu berapa besar swing votersnya. Tapi kalau dilihat ada 100 juta atau berapa puluh juta pengguna, kemungkinan besar juga ada di sana. Mungkin demikian Pak ya? Yuk, sama-sama. Kalau biaya untuk computational propaganda tadi, kira-kira itu berapa mas? Ya, ini saya nggak Pengen tahu. saya. Triliun gitu? Enggak lah, nggak sampai. Oke, ada beberapa tipe. Ya, ada beberapa metodologi kalau kita mau memanipulasi opini publik. Wah, ini saya kasih tahu. Saya pakai bahasa manipulasi opini publik. Sebetulnya kalau bahasa Korkom itu campaign. Karena saya kebiasaan info ops istilah itu ya, memanipulasi opini publik. Tapi kira-kira sama ya Mas Hatta ya. Ya dengan marketing itu kita iklan kan memanipulasi opini publik ya, tapi dengan image. Jadi ada yang model kayak tadi program komputer. Biasanya mereka, aku nggak tahu nih, ada yang nawarin, saya punya alat mas dari Israel, otomatis bisa bikin akun banyak, otomatis bisa menjawab, bisa mereplay dengan AI, pokoknya relevan. Nah, gitu. Ada seperti itu. Nah, ini mahal tuh, karena kita harus beli sistemnya, lisensinya, segala macam, ya miliaran jatuhnya ya. Ada juga yang udah murah-murah. Ada jasa namanya, ada raja komen, ada komen apalah kayak gitu ya. Jadi jasa komentator lah gitu ya. Yang kita lakukan adalah kita top up dulu. Misalnya punya berapa? 20 juta misalnya. Oke, 20 juta. Terus Anda pilih, saya mau artikel di detik ini tuh bagus buat kandidat saya. Anda masukin link artikel itu, kemudian kasih komentar. Tolong quote tweet atau replay dengan tone yang seperti ini. Ya, oke, bagus sekali, oh keren atau apalah kayak gitu ya misalnya. Tapi agak bagusan. Tapi itu yang ngisi nanti manusia. Sekarang satu posting 2.000. Posting 2.000, Anda nggak bikin komentar sebuah postingan di Twitter misalnya 100 berapa? 200.000 murah. Ambil aja misalnya 1.000 komentar, 2 juta semua kan? Dan itu sudah melihat, wah, postingan di detik kok tinggi banget, orang kayaknya pada lihat itu.
Akhirnya apa? Jadi nggak perlu kita bikin pesan sendiri, cukup ngambil pesan yang sudah ada dari media, kayak dari influencer yang mana, tinggal di up aja dan orang akan melihat. Kenapa saya tahu begitu? Karena postingan saya pernah digituin. Ini tiba-tiba ada postingan saya itu menguntungkan salah satu capres gitu ya. Kemudian di quote tweet dikasih komentar, tiba-tiba tinggi banget gitu. Dan saya lihat keluarnya sama semua. Itu bukan model kayak manusia. Kalau ini betul-betul pakai komputer program. Jadi juga sama, dia modelnya target gitu. Jadi sebetulnya nggak mahal mas. Mau nyoba? Jalan dulu. Oke. Oke, ada lagi komentar buat Pak Fahmi. Kalau itu terima kasih Pak Iman Fahmi. Sekali lagi terima kasih, tepuk tangan buat beliau. Wah, sangat menarik sekali. Sebelum, Masih ada kenang-kenangan Bapak? Silahkan, kita akan serahkan kenang-kenangan untuk narasumber kita yang terakhir. Dan ternyata ini bisa dibilang gongnya ya. Wah, ini lagi hits banget nih. Narasumber kita yang terakhir, Bapak Ismail Fahmi. Lagi banyak dicari-cari nih ya. Apalagi di masa-masa pilkada sekarang. Tapi ngomong-ngomong nih, bedanya pilkada sama pilkab tahu nggak? Biasanya kalau pilkada jadi dulu baru lupa. Kalau pilkab lupa dulu baru jadi. Boleh dong kasih tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita yang terakhir.